wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Umi Latifah. Di sini saya masih akan belajar mempraktekkan di Linux Ubuntu pada VirtualBox. Kali ini materinya adalah tentang perintah pengarsipan dan kompresi. Nah, pastikan kita familiar dengan kata pengarsipan ini. Kalau di bayangan kita, pengarsipan itu pasti berhubungan dengan dokumen, mengelola, dan suatu perusahaan, instansi, atau lembaga. Nah, pada kali ini yang pengarsipan yang kita lakukan adalah file itu sebagai dokumennya, dan kegiatannya adalah mengelola, dan perusahaan di sini adalah sebagai komputer atau sistem Linux Ubuntu ini. Langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu tentang perintah pengarsipan dan kompresi. Pada kali ini perintah pengarsipan itu adalah gabungin beberapa file satu dengan file lainnya menjadi satu. Nah, bayangin aja nih, kalau misalkan kalian pengen banget ngirim banyak file, masa satu-satu harus dikirim gitu kan, pasti ribet banget tuh. Nah, untuk mempermudah agar lebih efisien lagi, kita melakukan pengarsipan ini sendiri, yaitu menggabungkan file-file yang ingin kita kirimkan itu menjadi satu. Nah, pastikan kalau beberapa file dijadikan satu itu akan memakan banyak kapasitas memori. Nah, kita akan melakukan namanya kompresi ini sendiri, yaitu membuat file itu lebih kecil sehingga tidak memakan banyak ruang atau tidak memakan banyak kapasitas memori gitu. Pada kasus ini kita akan menggunakan perintah yaitu yang namanya gzip, bzip2, tar, terus ada zip, ada unzip, ada exz, ada unexz. Nah, itu untuk mengarsipkan dan memulihkan file. Dan perintah ini juga dirancang untuk menggabungkan beberapa file tadi menjadi satu lalu dikompres. Juga ada beberapa perintah yang bisa untuk melakukan kedua fungsi tersebut begitu. Sebelum memasuki langkah-langkahnya, saya mengingatkan bahwa kali ini prakteknya akan sedikit panjang, dan kita harus memperhatikan, ingat huruf besar dan huruf kecil, penulisannya bagaimana, apakah sama atau tidak, sehingga nanti takutnya kalau kita tidak sesuai maka akan menghasilkan error atau hasilnya atau outputnya tidak sesuai apa yang diharapkan gitu. Jadi kita harus lebih hati-hati lagi dalam penulisannya. Langsung saja kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu kita akan menggunakan opsi perintah tar, TAR, kecil semua ya. Nah, opsi ini itu berfungsi untuk menggabungkan beberapa file menjadi satu. Nah, kali ini kita akan membuat arsip direktori etc.udev, dan kita akan menyimpannya di cadangan yang bernama direktori my backups begitu. Langsung saja kita praktekkan. Kita ketikkan cd kecil semua, kita enter, ketikkan mkdir spasi backups, lalu kita enter. Nah, jika muncul keterangan seperti ini artinya bahwa nama my backups ini sudah ada. Jadi cara untuk mensiasatinya adalah kita mengubah nama my backups ini dengan cara menggabungkan huruf besar dan huruf kecil. Misalnya saja kita ketikkan, kita ulangi lagi ya, cd enter mkdir spasi my backups tapi huruf besar semua, kita enter. Kemudian kita ketikkan tar spasi strip cvf spasi my backups garis miring udev datar spasi strip etc garis miring udev, lalu kita enter. Nah, ini kan sudah ada nih. Nah, bisa dilihat ini adalah hasilnya atau outputnya ini. Nah, ini adalah file-file yang akan kita jadikan satu atau kita arsip menjadi satu. Caranya kita ketikkan ls spasi my backups. Nah, udev.tar ini adalah arsip yang sudah kita jadikan menjadi satu tadi. Yang kedua yaitu kita akan menampilkan isi atau konten file yang sudah kita arsipkan dengan menggunakan opsi tar. Langsung saja kita ketikkan tar spasi strip tvf my backups, tadi my backups jangan sampai salah penulisan, garis miring udev.tar, kita enter. Nah, ini adalah nama-nama file yang sudah kita arsip tadi. Nah, di sini tvf ini T sebagai daftar konten, V sebagai verbose, dan F ini sebagai nama file begitu. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu kita akan membuat file tar tadi. Kita akan mengkompresnya menggunakan opsi strip z menggunakan utilitas gzip ya itulah. Kita ketikkan tar spasi strip zcvf
spasi my backups, jangan lupa penulisannya tadi gimana, garis miring udev.tar.gz spasi strip etc, garis miring etc maksudnya garis miring udev, kita enter. Lalu kita katakan ls spasi strip lh spasi my backups garis miring, kita enter. Nah, dilihat ini kan ls strip lh my backups itu adalah menampilkan hasil kompresi file tar tadi yang semula besarannya segini menjadi segini. Nah, itu artinya file sudah terkompresi. Kemudian kita masuk ke langkah yang keempat, yaitu kita akan mengekstrak file arsip atau mengambil suatu file arsip. Nah, kita akan kembalikan ke direktori saat ini secara default. Caranya kita ketikkan cd spasi my backups, penulisannya jangan lupa ya, my backups nya tadi bagaimana, kita enter, ketikan ls, kita enter, kita ketikkan tar spasi xvf, ulangin, tar spasi strip xvf spasi udev.tar.gz, kita enter. Lalu kita ketikkan ls, kita enter, kita ketikkan ls spasi etc, kita enter, kita ketikkan ls spasi etc garis miring udev, kita enter, kita ketikkan ls spasi etc garis miring udev garis miring rules.d, kita enter. Nah, kita lihat hasilnya, akan kita bahas satu persatu. Nah, perintah cd my backups ini berfungsi untuk kita bisa masuk ke arsipnya itu yang bernama my backups. Nah, ls ini untuk menampilkannya, tar xvf udev.tar.gz ini berfungsi untuk menampilkan file-file yang sudah kita jadikan arsip, jadikan satu, digabungkan tadi. Nah, ls ini untuk menampilkan ls etc udev, ls etc udev. Nah, ini ls etc udev rules.d ini adalah untuk mengekstrak nama file yang bernama rules.d ya. Kalau kita enter, nah ini adalah hasilnya, adalah file yang sudah kita ekstrak dan kita kembalikan ke direktori saat ini. Masuk ke langkah yang kelima, yaitu kita akan menambahkan file baru ke dalam arsip dengan menggunakan opsi strip R dan perintah tar. Kita ketikkan tar spasi strip zvf spasi udev.tar spasi garis miring etc garis miring host. Lalu kita enter, lalu kita ketikkan tar spasi strip tvf spasi udev.tar. Nah, perintah tar strip rvf ini yaitu berfungsi untuk menambahkan file bernama etc host ke dalam arsip, dan tar strip tvf udev.tar ini menampilkan hasilnya. Nah, ini dilihat bahwa nama file bernama etc host sudah masuk ke dalam arsip. Lanjut ke langkah yang keenam, kita akan melakukan mengompres dan membuka file kompres dengan menggunakan opsi perintah gzip dan gunzip. Langsung saja ya, kita mulai. Kita ketikkan cp spasi garis miring usr garis miring share garis miring dict garis miring words spasi tanda titik. Oke, enter. Ketikkan ls spasi strip l spasi words, kita enter. Kita ketikkan gzip spasi words, kita enter. Kita ketikkan ls spasi strip l spasi words.gz, kita enter. Nah, pada perintah ini yang pertama cp usr share dict words itu berfungsi untuk menampilkan file yang bernama words. Kita untuk menampilkannya kita ketikkan ls spasi strip l words. Nah, ini dilihat pada bagian ini adalah besaran atau ukuran filenya, dan lihat ini belum terkompres. Kemudian kita menggunakan perintah gzip words ini untuk mengkompresnya. Nah, untuk menampilkannya namanya kita ketikkan ls perintah ls strip l words.gz. Nah, ini dilihat bahwa ukurannya sudah berubah menjadi lebih kecil lagi. Nah, saat menggunakan gzip perintah gzip ini, file asli diganti dengan file zip. Nah, pada contoh ini file bernama words diganti dengan words.gz.
saat membuka file zip file ini, file zip akan diganti dengan file asli begitu. Dan kita akan lanjut ke langkah yang ketujuh, yaitu kita akan membuka kompresan file yang tadi dengan opsi perintah gzip. Nah, sekarang kita akan menggunakan opsi perintah gunzip ya. Gunzip. Kita praktikan, kita ketikkan ls spasi strip l spasi words.gz, kita enter. Lalu kita ketikkan gunzip spasi words.gz, kita enter. Kita ketikkan ls spasi strip l spasi words. Nah, kita buka satu persatu penjelasannya. Nah, untuk ls strip l spasi words.gz ini adalah berfungsi untuk menampilkan nama file words.gz yang sudah terkompresi tadi. Pada perintah gunzip spasi words.gz ini berfungsi untuk membuka file bernama words.gz yang sebelumnya itu belum terkompres. Jadi balik lagi ke file yang bernama words. Nah, ls strip l words ini berfungsi untuk menampilkan file words tadi yang sebelumnya belum terkompres gitu. Kita masuk ke langkah yang ke-8, yaitu kita masih akan mengompres dan membuka file yang sudah terkompresi tadi, tapi perbedaannya kalau tadi menggunakan gzip dan gunzip, sekarang kita menggunakan opsi perintah bzip2 dan bunzip2. Nah, langsung saja kita praktekkan. Kita ketikkan ls spasi strip l spasi words, kita enter. Kita ketikkan bzip2 spasi words, kita enter. Ketikkan ls spasi strip l spasi words.bz2, kita enter. Nah, kita buka satu persatu ya. Perintah ls strip l words ini berfungsi untuk menampilkan file bernama words sebelum dikompresi. Nah, untuk mengkompresinya kita menggunakan perintah bzip2 spasi words, kita enter. Nah, ketika sudah terkompresi, maka filenya berubah menjadi words.bz2 ini. Sebelumnya kan kita menggunakan perintah gunzip itu namanya berganti menjadi words.gz. Nah, ketika kita menggunakan bzip2, maka belakangnya itu bernama words.bz2 begitu. Nah, juga perbedaannya ada di letak hasil kompresian file, yang dimana ketika kita menggunakan bzip itu akan lebih besar kompresinya, jadi lebih maksimal yang menggunakan gzip begitu. Selanjutnya, step number 9, yaitu atau langkah yang ke-9 adalah kita akan membuka kompres. Kali ini menggunakan perintah bunzip. Sebelumnya kita menggunakan gunzip, sekarang namanya bunzip, hampir-hampir mirip ya. Kita pertama kita ketikkan ls spasi strip l spasi words.bz2, kita enter. Nah, teman-teman, ini adalah contoh jika kita melakukan penulisan perintah tidak benar. Ketika kita menuliskan hanya kelebihan satu karakter saja, itu akan memberikan output yang berbeda. Ini juga adalah salah satu contoh bahwa penulisan perintah itu harus pas, harus tidak boleh kurang spasinya. Nah, ini hanya kurang spasi saja bisa menimbulkan output seperti ini, command not found. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati lagi dalam penulisan suatu perintah. Ketikkan bunzip2 spasi words.bz2, kita enter. Kita ketikkan ls strip l words, kita enter. Nah, sama seperti tadi, perintah ini berfungsi untuk membuka file yang sudah terkompresi bernama words.bz2. Nah, bunzip words.bz2 ini berfungsi untuk membuka kompres file yang sebelumnya belum terkompresi yang bernama file words. Nah, ls ini berfungsi untuk menampilkannya. Kemudian langkah yang ke-10, ini kita masih tidak jauh dari perintah untuk mengompres dan membuka kompres file yang sebelumnya kita sudah menggunakan perintah gzip dan gunzip, bzip2 dan bunzip2. Nah, sekarang kita menggunakan perintah exz dan unexz. Nah, kita ketikkan langsung saja ya. Kita ketikkan ls spasi strip l spasi words, kita enter. Kita ketikkan xz spasi words, kita enter maksudnya. Nah, ini kan muncul output seperti ini, the program xz is currently not installed.
Nah, artinya itu belum diinstal. You can install it by typing sudo apt-get install xtutils. Nah, kita disuruh menulis sudo apt-get install xtutils ini untuk menginstal. Nah, kita ikuti saja perintahnya. Kita ketikkan itu, kita enter, lalu akan muncul seperti ini, sudo password. Nah, ini kita dimaksudkan kita harus memasukkan password yang dulu pertama kali kita buat untuk instalasi Ubuntu-nya. Jadi harus ingat ya. Ini tidak apa-apa ketika kita mengetikkannya tidak ada tulisannya, emang seperti itu, memang tidak ditampilkan, tapi kita ketikkan saja, kita enter, dilihat pada output berikut ini bahwa ternyata tidak bisa gitu, karena di sini keterangannya xtutils itu tidak tersedia, atau juga ini tidak bisa digunakan pada source ini gitu. Kalau enggak ini usang atau hilang. Jadi ya sudah, ini sudah tidak bisa. Karena opsi perintah exit tadi tidak bisa dijalankan pada sistem ini, selanjutnya kita akan langsung lompat ke langkah yang ke-12, yaitu kita akan mengompres file words menggunakan perintah zip. Nah, kayak ini menggunakan zip, kita ketikkan zip spasi words dot zip spasi words, kita enter, kita ketikkan ls spasi strip l spasi words dot zip. Nah, kita enter. Dilihat zip words ini adalah perintah untuk mengompres file bernama words. Kemudian ls strip l words dot zip ini adalah untuk menampilkan nama file yang sudah terkompres bernama words.zip. Begitu. Kita masuk ke langkah yang ke-13, yaitu adalah kompres directory etc udev dan isinya dengan kompres zip. Caranya kita ketikkan zip spasi strip r spasi udev.zip spasi garis miring etc garis miring udev, kita enter, lalu kita ketikkan ls spasi strip l spasi udev.zip, kita enter. Dilihat pada perintah pertama ini berfungsi untuk mengkompres direktori etc udev dan mengisinya dengan kompresi zip. Nah, pada perintah ls strip l udev.zip ini berfungsi untuk menampilkan hasil kompresinya tadi, jadinya bernama udev.zip. Number 14, yaitu kita akan melihat isi arsip zip dengan menggunakan opsi perintah unzip dengan menambahkan opsi strip L. Caranya kita ketikkan unzip spasi strip L spasi udev.zip, kita enter. Nah, pada perintah unzip ini berfungsi untuk menampilkan atau melihat isi arsip dari udev.zip. Nah, ini adalah isinya dari arsip zip begitu. Masuk ke langkah yang ke-15 atau langkah yang terakhir pada materi kali ini, kita akan mengekstrak arsip zip dengan menggunakan perintah unzip tanpa ada tambahan opsi lain. Sebelumnya kan tadi kita menggunakan tambahan opsi strip L untuk melihat arsip. Nah, kali ini tidak ada sama sekali tambahan. Dengan cara kita pertama-tama harus menghapus file yang dibuat pada contoh sebelumnya tadi, dengan cara kita katakan rm spasi strip r spasi etc enter, kita katakan unzip spasi udev.zip. Nah, perintah rm strip r etc ini berfungsi untuk menghapus file yang bernama etc. Lalu pada perintah unzip udev.zip ini berfungsi untuk mengekstrak arsip bernama udev.zip. Nah, ini adalah hasilnya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan praktek pada materi kali ini, yaitu tentang pengarsipan dan kompresi menggunakan perintah gzip, gunzip, bzip2, bunzip2, ada tar, ada zip, ada unzip, dan tadi ada exit yang sedikit ada problem tapi tidak apa-apa. Kita juga sudah mengetahui itu kan, oh ini ternyata masalahnya, oh ternyata dari sistemnya sendiri yang tidak bisa atau tidak mendukung, tapi tidak apa-apa karena semoga bisa dijadikan pembelajaran bagi kita. Semoga juga apa yang saya sampaikan bisa mudah dimengerti dan bisa bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita
Besok masih akan ada video-video selanjutnya masih tentang Ubuntu pada VirtualBox tapi dengan materi yang berbeda. Jadi ditunggu saja. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.